Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi. Damai sejahtera Tuhan melimpah bagi kita pada pagi hari ini. Pagi ini kita akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang saya beri topik, kita terbatas tetapi Tuhan tidak terbatas. Ya, kita terbatas tetapi Tuhan tidak terbatas. Seringkali kita menyadari keterbatasan kita ketika kita mulai dihinggapi dengan yang namanya khawatir, yang dihinggapi atau yang didatangi atau sedang menghadapi satu namanya kekhawatiran. Ya, kekhawatiran karena ketidakmampuan di dalam menghadapi satu masalah yang sementara sedang terjadi. Di sanalah kemudian kita menemukan ternyata seringkali kita menyadari diri kita sangat terbatas. Terbatas di dalam memikirkannya, terbatas di dalam bertindak, terbatas di dalam segala daya upaya, saudara. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana keterbatasan kita ini ketika kita serahkan kepada Tuhan yang tak terbatas, maka Dia akan menolong kita. Dia akan mampu membuka jalan bagi kita, karena Dia adalah pribadi yang tak terbatas. Saudara-saudari yang saya kasihi, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Dia, sejatinya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin. Sejatinya kita menyerahkan segala apa yang menjadi ketakutan kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau kita menyadari hal ini, saudara, maka kita akan memiliki satu pengharapan, satu keyakinan bahwa ketika Tuhan yang menyertai hidup kita, maka tidak ada yang harusnya membuat kita takut, khawatir, saudara. Memang betul setiap hari kita tidak dapat menghindarkan diri atau lari dari masalah, lari dari penderitaan, bahkan seringkali kesesakan sedemikian rupa. Ya, itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Itu adalah kehidupan manusia, dan itu bagian penting yang tidak bisa dilupakan, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa ditiadakan. Ya, Musa berkata bahwa masa hidup kita, Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Musa mencatat hal ini, saudara, dengan satu kesadaran bahwa hal-hal yang tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga, peristiwa atau kejadian-kejadian tidak pernah kita harapkan, bisa saja menimpa kita sewaktu-waktu. Ya, bisa saja datang sekonyong-konyong, tiba-tiba kecelakaan, musibah, malapetaka, bahkan kematian, saudara. Ini menyadarkan kita bahwa masa hidup kita ini bukanlah masa hidup yang sifatnya abadi di dunia yang fana ini. Masa hidup kita adalah satu masa di mana ada batas waktunya, saudara. Seperti apa yang diungkapkan oleh Musa di dalam catatan ini, saudara. Ya, saudara, masa hidup kami 70 tahun. Itu pun kalau kita kuat 80 tahun, saudara. Dan itu pun kebanggaannya adalah kesukaran. Inilah realita hidup manusia yang tidak dapat disangkal, bahwa kita hidup di dalam keterbatasan. Ya, kita terbatas. Kita terbatas. Sebagai manusia seharusnya kita menyadari bahwa betapa kekuatan kita itu memiliki limit, saudara, batas. Kekuatan kemampuan kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya hendak mengajak setiap kita, dengan menyadari keadaan ini, saudara, mari, sudah sepatutnya kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Jika kita menyadari betapa terbatasnya kekuatan kita, seharusnya kita merasa sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Kalau kita menyadari betapa terbatasnya kehidupan kita, maka sudah selayaknya kita berserah penuh kepada Tuhan.
Orang yang berserah kepada Tuhan secara benar berusahakan hidup selaras dengan kehendak-Nya, saudara. Ya. Kalau kita berkata kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan berserah di dalam pikiran, di dalam kehendak, di dalam rencana-rencana kita kepada Dia. Jadi hidup berserah kepada Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dari hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Artinya hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Berserah bukan berarti kita datang berkata kepada Tuhan, aku serahkan, tetapi kemudian kita mengendalikan segala kehidupan kita. Tidak, saudara. Berserah berarti kita menyerahkan seluruh rencana kita, menyerahkan seluruh keterbatasan kita, kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan selanjutnya kita menuruti, kita menaati segala apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Itulah berserah. Seringkali orang berkata berserah, tetapi kemudian dia melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Tetap mengandalkan dirinya sendiri. Saya mau katakan orang-orang demikian adalah orang-orang yang sebenarnya hidup di dalam ketidaktaatan. Hidup menurut kehendak sendiri dan tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi mereka menuntut Tuhan di satu sisi untuk menjawab doa-doanya agar Tuhan memenuhi segala kebutuhannya. Saudara, bukankah ini satu sikap yang tidak baik sebenarnya? Dan sangat mempermainkan Tuhan. Di satu sisi mengandalkan Tuhan, memohon agar Tuhan menjawab doa-doanya. Namun di sisi lain, dia tidak merendahkan diri di dalam ketaatan menuruti setiap kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang yang demikian tidak selayaknya menuntut banyak kepada Tuhan. Jika ada di antara kita yang masih berlaku demikian, memiliki perilaku yang demikian, hal terbaik, sekali lagi hal terbaik yang mampu kita lakukan pada pagi hari ini, segeralah kita bertobat kepada Tuhan. Segera bertobat sebelum Tuhan berbalik datang melawan kita, saudara. Kalau kita menuruti kehendak Tuhan, maka itu pertanda kita memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Sikap penyerahan diri dalam tangan Tuhan inilah, sikap penyerahan diri di dalam bentuk ketaatan kepada Tuhan inilah yang sejatinya menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, sehingga Tuhan tidak akan pernah membiarkan kaki kita goyah. Sekalipun kekhawatiran, sekalipun masalah tantangan datang hendak mengancam keterbatasan kita. Saudara, dengan menyadari bahwa di luar Yesus kita tidak mampu berbuat apa-apa, sebagai manusia terbatas, maka pada pagi ini saya mau katakan sudah selayaknya kita harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Ketika keterbatasan kita diserahkan ke dalam tangan Tuhan, maka Dia dapat ubahkan itu menjadi hal-hal yang tidak terbatas dalam hidup kita. Amin, saudara. Seringkali kita membatasi diri kita dengan terlalu bersandar kepada kemampuan diri kita sendiri, mengabaikan kuasa Tuhan itu. Ya, karena terlalu bergantung kepada kemampuan kita, maka sebagai akibatnya seringkali kita justru jatuh di dalam berbagai-bagai persoalan. Putus asa, kita menghadapi tantangan yang lebih besar daripada kemampuan yang kita miliki, sehingga ada banyak orang akhirnya lari dari kenyataan dan bahkan kemudian mengakhiri hidupnya karena tidak lagi sanggup menahan beban hidup yang sementara dihadapi. Padahal kalau saja kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, dan kita kemudian datang kepada Tuhan yang tak terbatas, menyerahkan diri kita dan bergantung sepenuhnya kepada Dia, sesungguhnya Dia sanggup memakai keterbatasan kita itu untuk diubahkan oleh tangan kuasa-Nya untuk melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada keterbatasan kita. Kisah yang dicatat di dalam Matius pasal 15, saudara, bagaimana ketika Yesus sesudah Ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, saudara, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ribuan orang makan, saudara.
Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya ketika mereka menghadapi tugas di dalam pelayanan, di dalam memberikan makan 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sebenarnya realita yang ada adalah para muridnya merasa tidak berdaya. Mengapa saudara? Mereka terbatas. Sebab yang ada pada mereka hanya 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil saja. Namun sesudah mereka menyerahkan keterbatasan mereka itu, menyerahkan bekal yang terbatas itu kepada Yesus, apa yang terjadi? Yesus mengubahkan keterbatasan itu dengan menggandakannya secara ajaib luar biasa, saudara. Dan sebagai akibatnya, orang banyak itu pun makan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa 7 bakul penuh. Artinya saudara, hal yang terbatas pun kalau kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan dapat ubahkan, Tuhan dapat gunakan untuk menghasilkan hal-hal yang di luar keterbatasan kita. Amin saudara. Hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih, keterbatasan apa yang sedang engkau alami hari-hari ini? Datang dan serahkanlah kepada Yesus. Mazmur 55 ayat 23 yang menjadi nats renungan kita pada pagi ini berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara hidupmu. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan, jangan goyah oleh beratnya kehidupan. Amin. Beratnya masalah, jangan goyah. Datang kepada Yesus, serahkan keterbatasanmu kepadanya. Sama seperti murid-murid mendatang membawa bekal yang sangat terbatas. Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan memampukan setiap orang yang berharap kepada kasih dan setianya. Amin saudara. Dia Allah yang limpah kasih dan rahmat, adalah Allah yang tak terbatas kuasanya. Pemeliharaannya sempurna. Itulah sebabnya andalkan Tuhan. Jangan lepaskan kepercayaan kita kepadanya, karena Dia sanggup menolong kita di dalam keterbatasan kita. Tuhan Yesus memberkati.